Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, Pak minta dibacakan Fatihah satu kali untuk kakaknya yang lagi di rumah sakit, semalam itu berangkat jam 12. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan Fatihah akan diringankan segala beban penyakitnya. Ala hati-hatinya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bermula dengan mengucapkan asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Pada Jumat subuh ini, insya Allah untuk subuh akan dibaca kitab tafsir. Apa tujuannya? Di antara tujuan ngaji tafsir itu memahami isi kandungan Al-Quran sesuai dengan petunjuk daripada para ulama. Al-Quran itu adalah kalamullah dan tidak ada manusia yang akan mampu langsung memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tentu selain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tafsir-tafsir Quran yang diterjemahkan oleh baginda Nabi, baik secara lisan ataupun secara perbuatan, itu yang disebut dengan namanya hadis. Makanya kata Sayyidatul Fatimah, wa kana Rasulullah khuluqul Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Apa artinya? Bahwa segala macam aktivitas daripada baginda Rasul itu, entah ucapannya, entah perbuatannya itu tidak terlepas daripada Al-Quran. Maka pribadi Nabi itu tidak ada, semuanya adalah wahyu, semuanya adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Quran itu juga menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan, maknanya sebenarnya bukan hanya perucapan, akan tetapi tidak ada yang terjadi pada diri Nabi, akan tetapi semata-mata dalil, semata-mata petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Sehingga kelirunya Nabi menjadi sebuah dalil, kelirunya Nabi menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah argumen, menjadi sebuah petunjuk. Contoh, Nabi pernah lupa sholat zuhur 3 rakaat. Nabi pernah lupa aja, pernah lupa seperti itu. Sehingga Nabi menyampaikan Rasul itu di jam kok itu tadi itu kurang 1 rakaat. Oh iya, akhirnya Rasul menambah lagi dengan 1 rakaat. Artinya ketika seseorang melaksanakan sholat asar lupa, yaitu diingetin ternyata baru 3 rakaat, boleh ditambah lagi 1 rakaat. Ketika baginda Nabi pernah lupa 5 rakaat kemudian dia istilahnya itu pernah keliru, akhirnya Nabi diingatkan kembali. Nah, lupanya Nabi bukan berarti sebuah kelemahan, harus dipahami. Lupanya Nabi bukan sebuah kelemahan, akan tetapi sifat basyariah, sifat kemanusiaan Nabi yang tidak mengurangi nilai derajat keluhuran daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi itu akan menjadi sebuah contoh. Apa yang terjadi pada diri Nabi itu pasti terjadi kepada umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu sendiri, dalam lisan, dalam tingkah, dalam apapun itu sendiri. Baik yang disampaikan oleh para sahabat,
Ketika para sahabat, ketika suatu hari sahabat Bilal itu setelah sholat, setelah berwudu, dia sholat 2 rakaat. Nabi saja bertanya, "Wahai Bilal, kamu sholat apa?" Kata baginda Nabi nanya kata Bilal. Jawab Bilal, "Saya sholat ba'diyah wudu." Jawab Bilal, "Saya sholat ba'diyah wudu." Selesai wudu, sholat. Kan ada ya namanya sholat syukrul wudu. Nabi tidak melaksanakan. Yang melaksanakan itu adalah sahabat. Coba, ini bid'ah enggak? Kan begitu. Jangan sembarangan bilang bid'ah. Harus paham. Apa jawabnya? Apa itu namanya? Kata baginda Nabi, "Shadaqta ya Bilal." Nabi membenarkan, padahal Nabi belum melaksanakan. Gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan hadis taqririyah. Nah, di situ kan pertama ada hadis lisan, ada qauliyah, ada fi'liyah, ada taqririyah. Taqririyah itu Nabi tidak melaksanakan, akan tetapi Nabi membenarkan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat. Artinya bahwa apa yang kita amalkan tidak semua itu langsung dari Nabi. Kan begitu. Maka di sini penting kita mengaji tentang tafsir. Selama ini kita sering melihat orang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran terkadang semaunya. Makanya ketika semaunya, kenapa semaunya? Karena dia memahami Quran apa yang plek, yang ada saja, sehingga dalam tafsiran-tafsirannya itu ngawur. Kenapa bisa bilang ngawur? Karena tidak melalui konsep para ulama. Ada sebagian ya, kalau kita kan zaman sekarang sudah canggih, sehingga kita harus benar-benar memahami Quran itu. Sangat begini kan? Ada sebagian orang ceramah pidato bahwa Nabi juga dulu tersesat. Apa ada dalilnya? Bahwa jadi dolar hilang fatah. Dolar Nabi juga dulu tersesat. Enggak tahu makna dolar di situ. Tafsirnya bukan, jangan sampai makna dolar itu mana sesat kan begitu. Nah, angkat dari sini. Quran itu enggak gampang kita. Ya kan? Nisbat kepada baginda Nabi saja, ya kan? Nisbat kepada Nabi saja Allah menyampaikan bahwa saya akan memberikan kepada qaulan tsaqilan. Makna qaulan tsaqilan ayat Al-Quran. Allah menurunkan Quran nisbatnya. Ketika Allah berbicara kepada Nabi bahwa Quran itu sesuatu yang sangat maha berat. Makna berat tsaqil itu kan dikaji oleh para ulama, berat segala-galanya. Pertama, berat diamalkan, berat dipahami. Makna berat dipahami, susah dipahami, lama dipahami. Jadi memahami isi kandungan Al-Quran itu enggak kaleng-kaleng, enggak cukup dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak cukup sebenarnya itu. Sisi lain kita bukan hanya sebatas paham Quran, ngerti asbabun nuzulnya Quran, ngerti qaidahnya Quran, ngerti kalimatnya Quran, ngerti iqra'nya Quran, ngerti huruf-hurufnya Al-Quran. Masih banyak terkandung dalam satu ayat ribuan makna dhahiriyah di dalam Al-Quran. Maka hukum mempelajari tafsir Quran itu secara umum adalah fardu kifayah. Tapi mereka yang ingin memahami Al-Quran, maka hukumnya wajib ainiyah. Artinya apa? Ketika dalam satu komplek di sini, di Bukit Barena, di kampung Daun, di Pondok 1, Pondok 2, nggak ada yang paham tafsir, nggak ada yang ngerti tafsir, karena fardu kifayah dosa semua. Jadi jangan dianggap nggak dosa kita nggak ngerti Al-Quran, kita nggak paham Quran, jangan dikira kita nggak dosa. Selama ini kita menjadikan komitmen, menjadi sebuah pribadi kita, konsep prinsip Quran sebagai pedoman, Quran sebagai petunjuk jalan, Quran sebagai tempat segalanya. Bagaimana Quran bisa menjadi pedoman, bagaimana Quran bisa menjadi pegangan, bagaimana Quran bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Sama aja otomatisnya kata orang Sunda begitu. Maka mari kita sama-sama belajar. Tujuan utama mempelajari Al-Quran, satu, sebagai bentuk kewajiban. Yang kedua, kita diniatkan semata-mata belajar
belajar semata-mata mencari ridho, semacam-macam niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara detail disampaikan oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi tentang jangankan amalia, jangankan amalia, mempelajari baca Al-Qur'an saja sulitnya bukan main. Beda guru, beda cara, beda pesantren, beda gaya. Kan begitu. Makanya dalam Quran, dalam bacaan Quran, jangan Quran itu nggak bisa kayak gitu. Contoh, saya punya guru Quran, saya ngaji Quran itu ijazah sanadnya mutasil, ya. Akan belajar kiraatnya kiraat Imam Hafs, kiraatnya Imam Asim bin Sulaiman. Itu nyambung sampai baginda Nabi. Nah, cara membacanya tentu kan orang yang namanya bacaan Quran, suara beda, suara pasti beda-beda kan gitu kan. Dengan suara yang beda terkadang kita ucapkan dengan yang beda. Makanya kata Nabi menyampaikan, Nabi ini menyampaikan ana aqsauman biqaulil haq dalam hadis sahih. Saya adalah orang yang paling benar. Ketika maknanya paling benar, berarti tidak ada yang melebihi kebenaran baginda Nabi. Kapan? Biqaulil haq, mengucapkan huruf haq. Nah, dalam makharijul huruf, dalam mengucapkan huruf itu sesuatu yang paling susah itu mengucapkan huruf. Sehingga mengucapkan kalimat ayat Fatihah walau dhalim itu jangan sampai istilah itu sebelum ketemu huruf kita nggak boleh monyong dulu, kan susah. Gitu kan? Iya kadang-kadang walau belum nyampe udah monyong dulu kan gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, ini nggak bisa selain daripada baginda Nabi. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ketika seseorang membaca Fatihah susah membedakan antara dhamma dan dhamma, jawab Imam Al-Qurtubi boleh. Kenapa? Li'anna syaklun, karena huruf itu adalah susah. Dan kesimpulannya bahwa pada dasarnya bukan sebatas mengucapkan huruf makharijul huruf. Kesimpulannya tidak ada manusia yang lebih fasih mengucapkan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran selain daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Sunda bahasa ngaji Qurannya lagunya beda, orang Jawa beda, orang sana beda, orang Habsyi sana beda. Kadang-kadang saya kan dengar juga ya di YouTube ada orang macam-macam lagunya beda. Mau kita sakit nggak bisa, kan begitu. Nah, di sini pentingnya beda dengan memahami isi kandungan Al-Quran dan yang akan menyentuh dalam diri kita, keimanan kita. Pertama, orang ngerti dengan bahasa Al-Quran. Yang membuat tersebut seseorang itu kan karena paham Al-Quran, bukan dari tidak sebatas dari istilahnya umpama suaranya tidak. Contoh, sahabat Umar bin Khattab, dia masuk Islam dari apa? Sahabat Umar bin Khattab masuk Islam itu ketika dia membaca Al-Quran dengan begitu mengagumi, dengan begitu luar biasa. Kaget, kenapa? Dia bisa memahami ini bukan ciptaan manusia. Kenapa? Satu, ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu ahli bahasa. Umar bin Khattab itu ngerti tatanan bahasa, ahli balaghah, ahli syair. Kenapa? Sehingga bisa membedakan mana ucapan orang dan mana ucapan bukan manusia. Andai kata Nabi, andai kata Umar bin Khattab, dia tidak memahami bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa apa tuh namanya balaghah, maka dia tidak akan bergetar mengucapkan kalimat Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Karena dia orang yang paham. Makanya orang yang ngerti dengan Al-Quran semuanya menyatakan Quran itu bukan ciptaan daripada makhluk, karena memang ciptaan itu, Quran itu ialah kalamullah. Ketika berbicara kalamullah, tentu hanya orang-orang yang dekat saja dengan Allah yang akan memahami isi kandungan Al-Quran. Bayangin coba, lagi kecil kita tahu bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada baginda Nabi. Katanya dalam waktu masih apa tuh namanya masih kecil itu seperti mendengar suara gemercik, apa tuh namanya kendaraan apa
itu namanya lonceng. Kan nggak bisa dipahami oleh kita. Kan gitu. Ternyata kesininya bisa dipahami. Ini kan yang kita pahami, yang kita baca ini Quran ini. Karena karena penuangan, penerjemahan, pengalihbahasakan dari bahasa Quran, dari bahasa Allah kepada bahasa baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga bisa dipahami. Dulu nggak paham kalau kok katanya suara, kadang-kadang ada suara bukan kalimatnya seperti ini, Quran itu cuma dipahami oleh baginda Nabi itu seperti ini. Maka di sini pentingnya yang namanya belajar tafsir, sehingga tafsir jangan sembarangan dipahami, tapi harus ada ta'wilnya. Sehingga saya contoh begini saja. Ketika kita berjalan kan, jalan mau ke Sekupang ke lewat lampu merah. Lampu merah itu kan kita paham bahwa ketika lampu itu nyalanya merah, sepakat berhenti. Padahal nggak ada suara boy berhenti, nggak ada. Tulisannya juga nggak ada. Ada tulisan berhenti, nggak ada. Tapi semuanya sepakat paham bahwa dengan isyarat lampu merah itu semua orang mampu untuk berhenti. Itu contoh singkatnya saja. Contoh yang bisa dipahami oleh kita, contoh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, termasuk dalam bahasa bacaan Quran. Kenapa? Karena kita ulama-ulama tafsir menyatakan bahwa kalamullah itu la harfun wala sautun. Tidak ada hurufnya, tidak ada tulisannya. Sementara ini katanya kalau kita dengar kata-kata kita pecah, kita kan gitu kan. Yang jelas kita sebagai orang yang sebatas pengetahuannya seperti ini dulu, yang jelas kita harus meyakini bahwa Quran itu adalah merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kita sampaikan pada subuh ini, yang akan disampaikan tentang masalah mabadi. Apa sih Quran itu? Tafsir Quran itu apa? Definisi Quran itu dia apa? Manfaatnya Quran itu apa? Sehingga dijelaskan bahwa yang namanya tafsir Quran itu yang ilmu biusulin yu'raf biha ma'ana kalamillah. Bahwa tafsir itu ialah ilmu yang mempelajari tentang makna isi kandungan Al-Quran. Nah, makna isi kandungan Al-Quran ini kita pahami mengikuti jejak pahamnya para ulama. Ulama tentu daripada tabi'in itu tentu daripada sahabat-sahabat, daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa ulama, bedanya ulama dengan yang lain keilmuannya. Ini apa yang disampaikan oleh ulama, yang tertuang di sini oleh ulama itu melalui gurunya. Mereka menyatakan apa yang saya tuang ini saya sampaikan, saya mendapat dari ulama sampai kepada baginda. Tidak ada istilah ulama itu, tidak ada istilah anak sebenarnya. Dia menyampaikan dari gurunya dan seterusnya. Itulah ulama, itu yang disebut dengan ilmu tafsir. Nah, sementara apa sih yang namanya makna tafsir itu? Apa makna lughatan apa bentuk asal wa al-aslu. Secara bahasa kalau yang namanya tafsir itu artinya al-aslu. Apa al-aslu itu? Aslu itu maknanya ialah membuka. Artinya tafsir Quran itu berarti mempelajari ilmu yang dimana itu memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Apa saja tentang tujuannya, tentang hukumnya dan lain sebagainya. Apa yang termaktub, apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Terus mau tahu apa sasarannya? Apa sih sasaran daripada tafsir itu? Ayatul Quran supaya kita memahami isi kandungan Al-Quran. Sehingga ketika kita sudah memahami, kita tahu Quran itu ayat perintahnya, ayat larangannya, di mana ayat larangannya, ayat perintahnya, ada ayat wajib, ada ayat mubah. Enggak semua perintah dalam Al-Quran itu menjadi wajib semua. Banyak ayat-ayat yang memang bukan wajib. Contoh, ada di antaranya ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan sebagian setengah malam, apa itu namanya malam, wa minal laili fatahajjad. Fatahajjad itu kan kalimatnya bilangan, bertahajud kan, tapi kan tidak ada perintah tahajud itu sebagai bentuk kewajiban, akan tetapi sunnah perintah. Dari mana kita paham ini adalah merupakan perintah sunnah? Itu melalui lisan baginda Nabi, melalui hadis qauli Nabi, juga melalui hadis fikih yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, yang selanjutnya wa
Kemudian ulama-ulama kurun 100, kurun 200, kemudian ulama-ulama tafsir semacam apa itu namanya Syekh Al-Rawi, semacam Syekh Jamal Syari, semacam Syekh Baydawi, banyak ulama semacam Ibnu Katsirnya, banyak ulama tafsir, mereka ulama-ulama yang mensyahkan Quran dengan tafsirnya. Dan orang yang mempelajari belajar tafsir itu, banyak orang boleh mentafsir Al-Quran. Satu, paham isi kandungan Al-Quran, paham bahasa Al-Quran, memahami segala macam, belum belajar hadisnya. Paling tidak hadis itu 100.000 hadis dia paham. Bahasa Quran, apa namanya ini ayat ini diturunkan di mana, jam berapa, itu ada semua. Sisi lain dia harus tasawuf, harus bersih. Intinya untuk kelas-kelas ulama-ulama zaman sekarang susah, ya. Untuk kasarannya itu sangat susah. Maka kita sebagai orang awam sifatnya ngikut makmum kepada pendapat-pendapat ulama, apa yang disampaikan oleh para ulama, termasuk di dalamnya adalah mempelajari ilmu tafsir. Ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah dorongan kita. Tujuan utamanya, mari kita sama-sama satu, niatnya ibadah. Subuh kita niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, di mana ketika kita sudah mempelajari kandungan Al-Quran, paling tidak kita paham, kita memahami, sehingga bisa menjadi amaliyah kita. Amal kita tidak sebatas taklid buta, akan tetapi mengikuti jejak para ulama. Ini yang disebut dengan paham kita dengan ilmu kita. Beramal dengan ilmu itu sangat istimewa. Kenapa? Karena justru amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah melalui keilmuannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq.